Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu ketan hitam kukus. Ini buatnya mudah banget, rasanya enak, teksturnya juga lembut. Bagi pecinta ketan hitam, yuk cobain, ini mantep banget. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita mau siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung ketan hitam sebanyak 185 gram atau setara 18,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah, ini untuk tepung ketannya kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan baking powder 1/4 sendok teh dan garam 1/4 sendok teh. Untuk baking powdernya aku gunakan yang double acting ya teman-teman. Kalau mau pakai yang biasa gunakan setengah sendok teh. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah, sisihkan. Kemudian di sini udah aku siapin minyak goreng sebanyak 50 ml. Nah, seperti ini. Kalau untuk takaran sendok sekitar 7 sendok makan ya teman-teman. Lalu tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus dan diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk bahan cairnya juga kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Di sini aku menggunakan mixer Comturbo EHM 9090. Nah, mixer ini dilengkapi dengan bowl yang lumayan besar ya teman-teman. Untuk ukurannya 3,5 liter. Jadi kalau mau buat adonan yang banyak bisa ya. Lanjut kita pecahkan 4 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula sebanyak 125 gram atau setara 8 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Sedikit perasa vanila, kira-kira 1/4 sendok teh. Dan emulsifier aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan ini lanjut kita pasang mixernya. Dan mixer ini memiliki 5 tingkatan kecepatan serta dilengkapi juga dengan tombol boost untuk menambah kecepatan dari mixernya. Dan ini untuk pertama kita nyalakan kecepatan rendah dulu ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan standing mixer lebih gak ribet ya, gak perlu kita pegang, jadi bisa ditinggal-tinggal teman-teman. Dan langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Dan sedikit info buat teman-teman, motor mixer turbo ini terbuat dari 100% tembaga asli, jadi kuat dan tahan lama. Dan garansinya selama 3 tahun ya. Bagi teman-teman yang berminat, kalau mau order, linknya udah aku tulis di kolom deskripsi, boleh cek di sana. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung aja ya. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Boleh kita matikan mixernya. Nah, kita bisa lihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Lanjut kita tambahkan bahan kering. Kita nyalakan kembali mixernya kecepatan paling rendah. Nah, kita tambahkan bahan keringnya seperti ini. Kita memasukkannya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah. Lakukan hal yang sama hingga tepungnya habis. Nah, ini yang terakhir. Lanjut kita mixer sebentar ya. Untuk memixer bahan kering ini juga jangan terlalu lama. Nah, aku rasa ini udah cukup. Boleh aku matikan aja mixernya. Nah, seperti ini akan aku lanjut mixer menggunakan hand mixer aja teman-teman, seperti ini. Nah, jadi bisa standing mixer ataupun hand mixer ya. Kalau udah, boleh kita sisihkan untuk mixernya. Kemudian akan aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita aduk secara perlahan.
Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tuang bahan cairnya. Sebelum dituang, jangan lupa diaduk dulu. Dan ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya nanti bagus dan gak bantet ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah tercampur rata. Dan langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang diameter 20 cm yang telah aku oles dengan margarin hingga ke seluruh permukaan loyang, dan bagian alasnya aku lapis dengan kertas roti. Dan ini kita tuang adonannya ya teman-teman. Kalau udah, boleh kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Lanjut dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih, dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan, dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, buka penutup kelakat. Nah, ini hasilnya, bolunya sudah matang. Langsung aja kita tes tusuk untuk memastikan. Kalau kering itu tandanya udah matang ya teman-teman. Kalau misal ada yang menempel hitam-hitam kecil selagi kering itu nggak apa-apa. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan selagi masih panas langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Kalau udah selesai, lanjut beri alas dan dibalik. Karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, kayak gini, dan kita lepaskan loyangnya. Insya Allah nggak lengket, yang penting dioles rata ya. Tuh, bisa dilihat. Dan lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Ini bolunya berasa lembut menul-menul gitu teman-teman. Tuh, permukaan bawahnya juga kering. Ini matang ya teman-teman. Hasilnya bagus banget. Dan ini tadi udah aku potong. Langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini. Tuh, ketika ditekan empuk banget. Tuh, teman-teman bisa lihat ini hasilnya bagus. Dan aku coba belah. Tuh, hasilnya seperti ini. Aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut aku rasanya enak banget karena aku suka sama ketan hitam. Jadi untuk rasanya mantep, manisnya pas, teksturnya juga lembut. Teman-teman penasaran rasanya gimana? Jangan lupa cobain ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.